Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi komentar saudara Sustrianim Sustinia Amanah, Senin Legi, tidak bisa sekolah, akhirnya jadi buruh, terus menyalahkan orang tua. Maksudnya bukan seperti itu, karena orang tua memiliki peran yang aktif dalam mendidik anak, menyekolahkan anak. Coba Anda berpikir lebih luas lagi, lebih dewasa lagi. Banyak yatim piatu yang sukses tanpa adanya orang tua, tapi mereka memiliki kemauan. Ya, cukup orang tuanya SD SMP gitu. Cukup. SMA bisa cari sendiri Bang. Ya. Atau bahkan sampai kuliah S1, S2, S3. Nah, jadi teman-teman Senin Legi, kalau Anda masih memiliki pemikiran mengkambing hitamkan orang lain di dalam diri Anda, maka jangan salahkan. Kalau hidup Anda ini pasti akan berantakan. Kenapa? Anda tidak mengakui, tidak mau mengakui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri Anda, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri Anda, borok yang ada di dalam diri Anda. Tidak mau Anda perbaiki. Kenapa? Karena ego Anda. Padahal itu untuk kepentingan Anda, untuk kebangkitan Anda. Nah, inilah salah satu kelemahan dari Senin Legi. Ketika dia itu tidak mau memperbaiki dirinya, selalu menunjuk kepada orang lain. Tidak peduli itu orang sekitarnya, tidak peduli itu orang tuanya, selalu ditunjuk, tidak mau disalahkan. Jadi sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda itu akibat dari ulah Anda sendiri. Nah, ini perlu dicatat ya teman-teman sekalian. Itu adalah ulah Anda sendiri. Nah, belajarlah dari sana supaya tidak terulang lagi. Dan jangan menyalahkan yang menjadi penyebab kehancuran diri Anda. Nah, bisa jadi apa yang menyebabkan Anda semacam itu memang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Gitu ya. Bisa jadi karena karma, bisa jadi karena azab. Bisa jadi juga karena ujian supaya diri Anda ini meningkat secara derajatnya. Tetapi kalau Anda sudah memblok mental Anda, pikiran Anda, selalu menyalahkan yang di luar, tapi tidak memperbaiki yang di dalam, jangan harap Anda akan bisa melihat hikmah di balik penderitaan Anda. Hidup ini perjuangan, survive. Ketika Anda perjuangan, pasti Anda akan bisa. Saat ini banyak teman-teman saya lagi yang jadi buruh di negeri orang. Mereka pulang bisa jadi bos ketika mereka itu mau dan ada kemauan. Mau dan ada kemauan. Modal sudah ada. Selama dia bekerja, dia bisa putar otak. Dia bisa tirakat. Dia bisa putar otak. Menyiapkan bisnis apa yang saya akan kerjakan setelah pulang ke Indonesia. Nah, itu dari buruh bisa sukses banyak. Nah, makanya teman-teman sekalian lagi ojo angel dituturi gitu ya. Ojo angel dituturi gitu ya. Orang nuturi Anda, ini harapan Anda ini menjadi yang terbaik, bukan sentimen dengan Anda. Sama dengan channel ini ketika saya memberikan petua atau mengomentari jawaban Anda, nah, itu sebenarnya adalah nuturi Anda. Inilah versi pendapat saya gitu ya, yang sudah saya uji coba. Kalau Anda tidak mau dituturi, ya sudah, unsubscribe saja. Gitu. Kan mudah loh. Nah, tujuan saya supaya Anda ini mengenal potensi Anda. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Intinya di situ. Supaya Anda ini bisa melihat sebuah kebenaran dari masalah Anda. Tapi kalau Anda tidak mau disalahkan, tidak mau dikritik, tidak mau dianalisa, ya tidak akan ketemu masalah Anda. Masalah Anda akan semakin berlanjut.
Silakan dibuktikan kalau tidak percaya, teman-teman sekalian lagi. Jadi apapun yang dikritik orang, sudah kita terima saja. Toh itu juga tidak akan menghilangkan diri Anda kok, harga diri Anda tidak akan. Justru dengan dikritik tadi kita bisa tahu, oh saya lemahnya di sini, saya akan memperbaiki. Sama dengan ketika Anda orang tua Anda tidak bisa menyekolahkan Anda, oh berarti ada kelemahan di sini. Nah, ini gunakan otak Anda, gunakan hati Anda, gunakan fisik Anda, supaya saya bisa sekolah itu bagaimana. Dulu seperti itu teman-teman. Pokoknya saya kuliah, walaupun biayanya ini utang-utang. Bagaimana saya menghemat makan sewaktu kuliah? Saya masak sendiri. Saya cari kos-kosan yang murah. Dulu itu 200.000 per bulan. Terus makannya, saya bawa beras, saya beli beras. Terus makannya telur sama apa? Goreng telur saja sudah cukup. Telur kasih garam gitu saja. Kalau saya ingin makan enak, yang saya lakukan apa? Saya ngerjakan tugas itu ada 5 orang. 5 orang. Setiap ada tugas, 5 orang ini saya kerjakan. Pasti saya makan enak ya. Mau lalapan welut, lalapan lili, lalapan ayam. Di kampus itu kan seperti itu. Ya, jadi dalam seminggu itu ada 3-4 kali ya saya ngerjakan tugas. Ya, jadi buruh saya. Jadi buruh ngerjakan tugas orang. Ya teman satu kelas itu. Jadi saya sering bolos ya, sering tidak masuk. Kenapa? Tidak ada waktu, tidak ada waktu untuk mengerjakan soal ini. Saya tidak masuk kuliah, ya. Tapi saya masuknya ke perpustakaan. Nah, bagaimana tidak saya mengerjakan soal 1 dengan jawaban 6 dengan saya sendiri. Nah, itu saya lakukan demi apa? Demi saya bisa makan enak. Demi saya itu mensupport gizi saya ya. Masa mau makan telur ya? Telur sama garam saja. Ya kan bosan. Di samping itu saya bisa mendapatkan manfaat ilmunya. Saya tambah pintar, saya tambah menguasai gitu. Materi perkuliahan itu saya kuasai. Bagaimana nggak menguasai wong 6 jawaban. Nah itulah teman-teman. Itu adalah perjuangan. Sama ya, ketika saya sudah lulus bekerja, saya kuliah lagi, biaya sendiri, S2 itu. Ya. Nah, itulah teman-teman. Ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain ya. Atas ketidakmampuan Anda, jangan menyalahkan orang lain. Kalau teman-teman senang lagi ini mau bangkit, yang Anda harus lakukan adalah bagaimana memberdayakan diri Anda supaya memiliki kemampuan, supaya memiliki kapabilitas gitu ya. Kalau perlu perut Anda kencangkan ya. Sebagaimana saya kencangkan tadi gitu. Ya, saya hanya makan telur sama garam gitu. Ya, yang paling murah kan telur sama garam. Ya. Telur itu saya kocok dengan garam. Nah, ini bisa buat makan 2 kali. Pagi dan malam. Ya. Sudah berhemat berapa saya? Nah, telur 1 berapa? Beras berapa? Nah, itulah teman-teman. Saya tidak pernah beli buku teman-teman. Selama kuliah 4 tahun tidak pernah beli buku. Beli buku apa? Mata kuliah itu tidak pernah. Ya. Fotokopi. Ya. Jadi pinjam teman yang beli, saya fotokopi. Ada kertas buram ini ya dulu ya. Fotokopi kertas buram itu kan murah, itu saya fotokopi. Kalau saya memang penting. Kalau tidak penting, ya, orang 5 tadi itu sudah menyediakan buku. Ya, tak suruh beli buku ini, beli buku ini untuk mengerjakan soal ini.
beli mereka karena mereka orang kaya. Nah, itulah yang saya lakukan, teman-teman. Jadi tidak pernah mengeluh dengan situasi dan keadaan, hadapi, ya. Rasakan, jalani. Ketika Anda sudah menemukan ritmenya, momentumnya, Anda akan bisa menikmati keberhasilan Anda dan kesuksesan Anda. Ya. Jadi jangan salahkan, ya. Jangan salahkan orang lain. Kita sendiri yang perlu kita perbaiki. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.